harus dipraktekkan. Di rumah, di kosan, di kampus, di sekolah, di jalan, di pasar, di mana saja. Maka kita harus mendorong mereka supaya terlibat di dalam pemberitaan Injil. Di samping kita, saya katakan tadi Bapak Ibu, salah satu tujuan pendidikan agama Kristen di perguruan tinggi adalah untuk memberitakan Injil. Maka jangan lupa Bapak Ibu, setiap mahasiswa yang kita ajar di sekolah, setiap mahasiswa yang kita ajar di kampus harus menantang mereka bertobat pada Kristus. Mengapa? Ada beberapa alasan. Mengapa penting memberitakan Injil di kalangan para mahasiswa? Karena perintah langsung dari Tuhan Yesus dari Yohanes pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Yang kedua, Kisah Para Rasul 4 ayat 2. Kalau tidak ada yang memberitakan Injil, tidak akan ada orang yang tahu jalan masuk surga. Kisah Para Rasul 4 ayat 2. Plus. Keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Orang bisa tahu jalan masuk surga masuk surga itu lewat Yesus. Harus ada orang yang ngomong. Mahasiswa punya peranan yang signifikan dalam memberitakan Injil, Bapak Ibu. Sangat penting. Untuk itu mahasiswa saya selalu saya dorong, saya ajak mereka, ayo pergi kita beritakan Injil. Yang ketiga, tanpa pekabaran Injil tidak ada orang yang bertobat. Penjara tidak bisa membuat orang bertobat. Tidak bisa otomatis mengubahkan hidup orang yang jahat menjadi baik. Kecuali melalui pertobatannya kepada Kristus. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Hal berikutnya pentingnya memberitakan Injil kepada mahasiswa dan juga mereka harus memberitakan Injil yang sama. Karena memberitakan Injil membuat hati Tuhan bersuka cita melihat hidup kita. Lukas pasal 15 ayat 10. Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Saya sering katakan Bapak Ibu, ukuran hati Tuhan bangga melihat kita dan pelayanan kita. Atau kesuksesan kita di mata Tuhan bukan karena kita punya banyak hepeng, cuan. Bukan. Bukan karena kita punya banyak harta. Ingat kisah anak muda yang kaya raya itu. Tapi karena ada orang yang bertobat pada Kristus. Itulah ukuran kesuksesan kita di mata Tuhan. Dan ini harus kita tegaskan kepada mahasiswa. Kesuksesanmu di mata Tuhan bukan karena karirmu, bukan karena kekayaanmu, popularitasmu, gelarmu, bukan. Tapi engkau bisa membawa orang kepada Kristus. Tanpa pekabaran Injil, Bapak Ibu, gereja tidak sehat secara rohani. Artinya penuh dengan konflik. Penuh dengan pertikaian. Penuh dengan perpecahan. Akan dialami oleh gereja kalau tidak memberitakan Injil. Itu makanya jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Mereka bukan hanya setia belajar firman Tuhan, tapi setia juga membagi firman Tuhan atau memberitakan Injil. Yang berikutnya, tanpa pekabaran Injil, orang Kristen akan menjadi egois. Hanya mau diri sendiri masuk surga, lalu membiarkan orang lain masuk neraka. Egois kan itu Bapak. Tanpa pemberitaan Injil, orang Kristen tidak bisa bertahan secara kuantitas dan kualitas. Tidak akan ada penambahan kualitas rohani dan jumlah orang Kristen kalau tidak ada pertobatan. Maka saya lihat pemberitaan Injil itu berbanding lurus dengan pertumbuhan rohani. Bapak Ibu, sekilas saya putarkan video singkat. Saya sejak tahun 2000 sampai sekarang konsisten menjadikan pendidikan agama Kristen di perguruan tinggi harus untuk sarana memberitakan Injil.
Yang kedua melayani atau diakonia. Dalam bahasa Yunaninya, diakoneo. Artinya melayani untuk memberikan pelayanan. Dalam bahasa Ibraninya melayani diterjemahkan dengan kata avoda. Artinya